itu tadi ya. Kalau yang kelihatan satu. Kita mulai dari pertanyaannya. Yunita. Pertanyaan Yunita. Saya bacakan pertanyaannya. Sistem saraf ada sesuai dengan fungsi kerjanya, dibagi menjadi dua, saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Apa itu, Pak? Oke ya. Ya, ini kita kembali ke anatominya dulu ya. Ya, fungsi sistem saraf memiliki 3 fungsi utama ya, kemarin sudah kita bahas. Satu, menerima stimulus. Stimulus diterima oleh saraf tepi dan sistem yang ada di seluruh organ kita. Misalkan diterima oleh mata kita melihat sesuatu, maka itu diawali dengan sebuah benda yang menerima cahaya, kemudian bisa diterima oleh retina mata. Nah, retina mata itu mengandung saraf-saraf sensoris, ya. Itu dianggap sebagai stimulus yang masuk. Yang kedua berada di organ, ya. Misalkan begini, kandung kemih kita berisi urin. Setelah mencapai level tertentu, itu akan menyentuh saraf sensoris atau yang kemudian akan menjadi stimulus ya untuk mengirimkan signal yang masuk ya ke dalam otak melalui susunan saraf tepi masuk, kemudian sampai di otak akan diproses di otak. Ya, dan itu masuk ke fungsi utama yang kedua, yaitu memproses informasi yang diterima oleh stimulus saraf tepi yang berada di panca indera dan di seluruh organ kita. Setelah diproses, diambil sebuah keputusan oleh otak kita, lalu otak kita memberikan perintah melalui syaraf motorik. Tadi yang masuk ke dalam, diterima dan dibawa ke otak, itu namanya saraf sensoris. Kemudian, otak akan memberi perintah keluar otak kepada organ ataupun kepada anggota gerak. Itu disebut dengan respon. Merambat melalui saraf motorik. Nah, itu semua bekerja dalam pengaruh sadar. Ya, stimulus yang masuk diterima dengan sadar, diproses dengan sadar, dan tubuh kita secara sadar memberikan perintah atau merespon. Nah, ada lagi
yang di bawah sadar ya. Yang kedua, bawah sadar ini mengatur beberapa organ vital. Ya, contohnya jantung, otak itu sendiri dalam berproses, kemudian paru-paru, kemudian hati, pencernaan, kemudian sistem kelenjar memproduksi hormon, semuanya itu bekerja bawah sadar tanpa ada Anda perintahkan. Tapi stimulusnya sudah ada, yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala taruh stimulus itu, saraf tepinya di organ-organ itu. Jadi dia bekerja secara automatically. Karena dia bekerja automatically tanpa perintah sadar saudara, ya, maka disebut dengan kerja bawah sadar. Paham ya? Kalau kita mengambil benda karena kita tertarik warnanya menarik, itu namanya kerja saraf sadar. Secara sadar kita mengambilnya, didahului dengan mata kita menerima warna yang indah dari suatu benda, misalkan bunga, kemudian berproses di otak kita bahwa itu indah, kita ingin menyentuhnya, maka kemudian perintah susunan saraf pusat memerintahkan organ tubuh seperti tangan untuk mengambil dan kaki untuk melangkah mendekat, itu semua dalam pengaruh sadar. Nah, yang kedua ada pengaruh bawah sadar, itu bekerja di organ-organ seperti jantung. Anda tidak pernah bisa memerintahkan jantung, ya. Misalkan, yuk kecepatannya menjadi 120, nggak bisa. Kecuali Anda berikan stimulus dulu, secara tidak sadar, Anda dikejutkan oleh sebuah peristiwa, lalu jantung Anda berdebar dengan sangat cepat, itu di bawah sadar pengaruhnya, ya. Begitu juga sebagai bukti itu bekerja bawah sadar, ketika Anda tidur pun, jantung, paru-paru, ginjal, hati, hormon, kelenjar, semuanya tetap bekerja, meskipun Anda sedang tidur senyenyak apapun. Ya, itu pembagian saraf sadar dan bawah sadar. Oke, nah nanti ada lagi peran bawah sadar selain berperan dalam hal mengontrol organ-organ tadi. Yang kemarin kita bicara tentang ini ya. Di sini ada pikiran sadar dan bawah sadar. Ini masalah pikiran ya. Kalau tadi itu fungsi secara umum mengatur tentang organ gerak dan organ internal tubuh. Sekarang sadar bawah sadar ini juga mengatur pikiran atau memori, ya. Jadi mengidentifikasi sesuatu, membandingkan sesuatu, menganalisis sesuatu, kemudian memutuskan sesuatu, itu semua adalah peran pikiran sadar. Contoh, identifikasi sesuatu. Anda melihat, kemudian pikiran Anda mengidentifikasi sebuah bentuk. Oh, itu kucing, misalkan. Nah, itu namanya pikiran sadar. Diawali dengan mengidentifikasi dulu. Yang kedua, membandingkan. Misalkan, oh ini perempuan, oh ini laki-laki. Itu pikiran sadar. Ini motor, ini helm. Semuanya itu disebut pikiran sadar. Yang kedua, menganalisis sesuatu. Ya. Ketika Anda sedang mengerjakan soal, dibuatkan soal, Ibu B umur 40 tahun, sudah 3 bulan tidak merasakan menstruasi lagi. Nah, kemudian Anda analisis, oh itu kejadian menopause. Nah, itu namanya analisis. Ya. Nah, yang berikutnya adalah
membuat keputusan. Contoh tadi, keputusan Anda putuskan pakai sepatu, Anda putuskan pakai hijab, Anda putuskan pakai baju, Anda putuskan untuk makan atau tidak makan, minum tidak minum, pergi tidak pergi, itu semua dalam pikiran sadar. Yang kedua, kita bicara pikiran bawah sadar atau memori bawah sadar. Yang pertama adalah kebiasaan. Jadi tanpa Anda sadari, Anda itu sudah menggunakan baju favorit. Nah, itu namanya kebiasaan. Ya, ketika ketemu langsung mengucapkan salam, itu namanya kebiasaan. Itu terprogram di bawah sadar, automatically ya. Sesuatu yang automatically itu kerjaan bawah sadar. Kemudian emosi, ya, perasaan bahagia, ya tiba-tiba ketika Anda lihat sesuatu, Anda dengar kabar sesuatu, Anda langsung merasa berbahagia, merasa sedih, dan lain sebagainya, itu pekerjaan pikiran bawah sadar. Kemudian keyakinan dan kepercayaan, misalkan agama, pikiran bawah sadar kita begitu mendengar adzan langsung sholat. Nah, itu namanya pikiran bawah sadar, tapi gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat itu masuk di sadar. Ya. Kemudian nilai-nilai hidup yang Anda pegang, ya, seperti Anda sebagai perempuan, saya harus menjaga etika misalkan, ya, itu Anda memiliki nilai-nilai yang Anda pegang, ya, itu nilai-nilai itu diproses semasa kecil, dijadikan atribut di dalam diri Anda, kemudian Anda pakai selama hidup, ya, itu pikiran bawah sadar. Kemudian kepribadian, kepribadian ini misalkan kepribadian ada koleris, ya, kemudian ada berapa itu? Ada 4 kepribadian itu ya. Kemudian kalau kepribadiannya koleris, kemudian ada lagi sanguin, ya, sanguin dan lain sebagainya. Itu terbentuk dari masa yang sangat panjang, kemudian menjadi perform di diri Anda, itu bawah sadar. Persepsi, intuisi, memori jangka panjang, ya, dan kreativitas. Ya, kreativitas ini yang mau kita target menjadi salah satu atribut Anda di brainstem. Jadi otak Anda harus masuk ke area bawah sadar kreatif supaya hidup Anda mudah. Ketika ada masalah, Anda mampu memecahkan masalahnya dengan cepat, ya. Nah, ini semua namanya pikiran bawah sadar. Pikiran, ya. Jadi pikiran juga di pikiran atau memori dibagi 2, sadar, bawah sadar. Yang sadar tadi 12%, kekuatannya bawah sadar 88%. Kalau fungsi organ tadi, ada fungsi organ sadar, ada fungsi organ bawah sadar. Yang organ sadar, misalkan kita merasa haus, ya, kemudian kita mengambil segelas air, itu sadar. Tapi kalau fungsi jantung, otak, pernafasan, ginjal, hati, hormon, kelenjar, dan lain-lain, itu semuanya fungsi bawah sadar. Meskipun Anda tidur, itu masih berjalan. Oke, itu jawaban saya untuk pertanyaan Yunita. Berikutnya pertanyaannya, Vina. Gangguan konversi itu apa, Pak? Ciri-cirinya seperti apa, Pak? Oh, konversi. Ini pertanyaannya agak sudah dalam, ya, ini masuk ke patologis. Sedangkan yang kita bicarakan ini masih anatomis dan fisiologis. Kita tidak masuk ke patologis. Tapi karena sudah bertanya, boleh juga saya jawab. Jadi, konversi itu semacam konsleting, ya, dalam fungsi saraf kita. Jadi maunya kita itu berteriak, tapi kita malah terkaku, semua lidah kita jadi kaku, gitu ya. Maunya kita itu marah, malah kita pingsan, gitu ya. Maunya kita itu lari, pergi,
malah kaki kita lemas dan terduduk. Ya. Nah, itu disebut dengan kelainan konversi. Itu kejadiannya dikarenakan di sini ya, masalahnya di bawah sadar sini. Menurut saya di bawah sadar sini. Jadi ada program-program bawah sadar, misalkan terjadi trauma. Dulu Anda benci sama laki-laki, ya sampai trauma sama laki-laki. Begitu lihat laki-laki, bawaannya pergi, tapi ternyata nggak bisa pergi, malah lemes gitu ya. Itu programnya di sini, di bawah sadar sini. Sedangkan keinginan Anda, ya, misalkan Anda itu tidak suka sama film Korea, ya kan? Begitu ada film Korea, Anda itu mau matikan TV, tapi ternyata tangannya lemes, gitu, nggak bisa berdiri, nggak bisa bangun. Nah, keinginan Anda untuk matikan TV itu di pikiran sadar, kekuatannya 12%. Sementara trauma Anda itu masuk di bawah sadar, kekuatannya 88%. Jadi kalau terjadi pertarungan antara sadar dan bawah sadar, itu yang menang mana? Mana yang menang? Kalau terjadi pertarungan antara sadar bawah sadar, yang menang mana? Halo? Ya, Pak, ulangi pertanyaan, ya Pak, pertanyaannya. Gini, tadi saya menjawab tentang pertanyaan konversi dari Vina. Ada kelainan namanya konversi. Saya bilang konversi ini seperti konsleting. Jadi terjadi tubrukan signal antara bawah sadar dengan sadar. Nah, yang kalah itu yang sadar. Ya kan? Betul apa tidak? Iya, Pak. Kenapa kalah? Karena pikiran bawah sadar itu kekuatannya 88%. Pikiran sadar itu 12%. Contoh gini, Anda benci sama mantan. Ya kan? Tiba-tiba ketemu mantan. Anda maunya itu meninggalkan tempat itu, lari. Tapi kenyataannya Anda nggak bisa, bawaannya lemes, terduduk di situ. Itu saking kuatnya trauma yang disimpan di memori bawah sadar. Maunya lari, tapi kenyataannya malah terduduk. Contoh lain, Anda melihat perampok, ya kan? Kita semua pun pernah punya trauma tentang perampok ini. Masuklah itu di pikiran bawah sadar, bahwa perampok itu berbahaya dan lain sebagainya. Terkunci di pikiran bawah sadar, kekuatannya 88%. Pada saat bertemu dengan perampok, bawaan kita itu mau lari, ternyata nggak bisa. Kita malah jatuh dan terduduk lemes. Nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, terduduk lemes. Padahal pikiran sadar Anda mengarahkan Anda itu lari. Ya, paham ya? Nah, itulah peristiwa konversi yang terjadi di otak kita. Walaupun itu masih sekedar analisis dari saya, penelitiannya dan secara resminya masih dalam proses penelitian. Pertanyaan dari Rinda. Kalau kita tidur, keadaan otak kita kan harusnya istirahat. Tapi kenapa kadang-kadang masih bekerja, bahkan mengigau? Ya, betul sekali. Nah, ini sama jawabannya, ya. Kesukaan kita terhadap sesuatu tadi sebelum tidur, atau kebencian kita pada peristiwa tadi, misalkan pengalaman kita, misalkan jatuh dari motor, ya kan, barusan. Kemudian, waktu itu kejadiannya sore, Anda kesal, marah, dan lain sebagainya. Terus waktu itu malam, Anda tertidur. Ketika Anda tertidur, Anda masih mengigau kejadian kecelakaan tadi, ya masih kakinya gerak-gerak seperti orang yang kesakitan dan lain sebagainya. Padahal Anda dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur, aktivitas otak kita masih bisa bekerja. Makanya muncul mimpi dan
mengigau. Ya. Kenapa? Karena aktivitas kita itu kalau yang sudah masuk di bawah sadar kekuatannya 88%. Meskipun pikiran sadar kita istirahatkan, kita tidurkan, tapi pikiran bawah sadar kita terus jalan. Ya. Itu dikarenakan masalahnya di sini. Nah, di gelombang otak. Ya, pada saat Anda sudah tertidur, harusnya gelombang otaknya itu ini kebalik ya. Yang di sini ini yang kondisi tidur nyenyak ini harusnya 0,5 sampai dengan 4. Nah, sedangkan di sini kondisi setengah tertidur atau mengantuk saja itu 4 sampai 8 ya. Ini terbalik ya. Yang bawah ini terbalik. Nah, harusnya tadi pertanyaannya si Rinda, itu kan kita sudah tertidur nih. Tertidur. Tapi otaknya itu masih ada di sini. Mungkin 8 sampai 12 Hz ya. Kalau otak kita 8 sampai 28 sampai 12 Hz, itu otak kita dalam kondisi seperti saat kuliah seperti ini. Ya. Tapi dalam keadaan kita tertekan, sangat serius, berdebat, ya, mengerjakan pekerjaan rumit, itu otak kita 12 sampai 25 Hz. Jadi ini terjadi pertentangan. Kenapa mengigau? Karena posisi fisik kita yang lelah membuat kita ngantuk, tertidur. Tetapi otak kita ternyata gelombangnya masih berada di 12 sampai 25. Ya kan? Makanya di agama saya, Islam, itu mengajarkan semuanya pakai niat. Niat itu seperti program. Ya, program keinginan kita tidur, kemudian kita membaca doa, ada keinginan dalam hati kita tidur. Nah, dianjurkan untuk berwirid, ya, tenang, santai, cool itu dalam rangka untuk mengantarkan gelombang otak. Dari yang tadinya antara 8 sampai 12 atau 12 sampai 25 harus dibawa dalam keadaan tidur, yaitu turun menjadi 4 sampai 8 saat ngantuk, kemudian turun menjadi 0,5 sampai 4 dalam keadaan tertidur pulas. Nah, makanya kalau mau tidur, jangan nonton drama Korea. Ya, itu melibatkan emosi, itu mengaktifkan gelombang otak kita, sehingga pada saat tidur, otak kita berada dalam gelombang 8 sampai 12, bahkan 12 sampai 25. Padahal mata kita ngantuk dan tertidur. Nanti ini enggak match, antara fisik kita yang tertidur dengan otak kita, enggak match. Ya. Makanya saat tidur kita mengigau. Ya. Paham ya? Makanya ada doa sebelum tidur, ada niat, ya, itu untuk memprogram otak agar gelombangnya turun sesuai dengan yang kita inginkan. Sesuai dengan yang kita inginkan saat tidur, yaitu gelombang otak berada di 0,5 sampai 4 Hz. Oke? Paham ya? Begitu Rinda ya? Paham, Pak. Yuk. Selanjutnya adalah Jubaida. Sistem hormon dan indera saat kita melihat sesuatu membuat kita takut dan jantung berdetak sangat cepat. Ya. Loh, sebentar ya. Iya, Pak. Ini kok running out of time lagi, padahal kan saya sudah pakai yang ini, yang beli. Panggil Mama.
Ini saya kena peringatan running out of time, jadi lewat dari 40 menit. Saya pindah dulu ke yang lebih dari 40 menit ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Saya keluar dulu, nanti saya akan masuk lagi ya. Saya keluar dulu untuk pindah channel dulu nih. Iya, Pak.